buah kering sendiri jadi oleh-oleh, pasti pakai susu gitu oleh-oleh gitu. Diabetes nanti manis terus. sorry, nah maksudnya itu jokes ya teman-teman. Jadi petani terserap, si hotel, restoran, dan kafe tidak komplain, buahnya kuang kuning warnanya, ini kuang gede. Anak muda sekarang pasti pengennya biar keren lu, Ci. Ya gagah malu, skena, keren pokoknya biar gaul dulu. Skena sing bekal. Akhirnya buat vlog dan podcast lagi, karena kalau nggak penting saya nggak podcast ya. Jadi hari ini mau ngobrol-ngobrol sama pemiliknya langsung di Bali Food Industry. Dia adalah salah satu petani muda, habis itu mengindustrikan hasil tani, dan bisa dibilang rajanya buah beku ya di Bali ya. Jadi dia pelopor pertama, pengen ngobrol-ngobrol banyak, sangat menginspirasi banget dia tuh, dan banyak tahu hal dia. Kayaknya seru sana urtona oleh-oleh nenen, karena agak kene di dalam mana masih. Deal. Halo Haji, sehat. Halo teman-teman, petani yang ganteng nih. Harus tetap keren jadi petani ya. Harus tetap keren jadi petani. Barang gue keliling malu. Apa kan sih ada di sini? Boleh. Undang sing idam main rago, pas sing idam main pas pembukaan. Okay. Kajane rago balas dendam dengan vlog deh balas dendam dengan vlog. Oke. Oleh-oleh deh. Oke, terima kasih teman-teman dan Ji Dolet yang sudah hadir. Kita akan lihat-lihat pabrik Bali Food Industry. Dulu sebelum di belakang rumah tapi ya karena kendalanya masuk gang. Habis itu kita tetangga ada yang padat lah jadinya karena kecil, ada truk masuk gitu. Jadi agak susah. Sekarang udah ada tempat lebih besar ya. Ruang tamu jadi kantor dulu, sekarang akhirnya kita udah mulai pindah. Udah mulai ganteng lah, udah mulai masuk bajunya soalnya. Udah mulai masuk, udah rapi. Nah, inginnya biar seperti kerja kantoran. Bajunya masuk. Petani muda biar harus tetap rapi. Wih, ini ada apa nih, Jon? Saudara nih, Jon. Ngirim nih apa? Oke, ini ada barang datang. Barang datang, ini ada melon. Ini ada melon, jadi sekarang produksi itu tergantung buah apa yang musim dan oversupply. Tujuan kita untuk di Bali Food Industry sendiri, buah-buah yang biasa dibuang, misalkan rame nih buah nih panen, buah naga rame panen, karena terlalu murah dibuang sama petani. Habis itu kemarin stroberi panen terlalu banyak, nggak ada yang beli, dibuang sama petani. Dibuang di jalan. Akhirnya, wah, ini kalau gini terus Indonesia kan tani komplain, lain pemerintah. Belum. Kita jalan-jalan. Ya, ini melonnya. Ini melonnya. Jadi tetap di si jerami. Canggung kayak gini, hampir mirip canya soal. Jadi ini di si jerami biar dia tidak benturan. Akhirnya tetap menjaga kualitas, dari si buah tersebut. Ini habis ini langsung dibekukan. Oh, belum. Jadi kita ada banyak tahapnya. Ini adalah ruang penerimaan barang. Semua itu harus ditimbang dulu. Habis dari timbang, disortir, ada yang busuk atau enggak. Yang busuk memang harus keluar. Kembali. Nah, bedanya ya. Misalkan kita kalau melon di supermarket, kalau ini udah nggak laku, Ini udah nggak laku di supermarket? Ya, karena kecil ya. Karena kecil, ada yang gede seperti ini. Ada gede, ada kecil, terus kulitnya kurang mulus. Ya, ini yang nggak laku supermarket. Supermarket tuh hanya menerima barang-barang yang mulus, bagus, dan grade satunya. Grade 2-nya masuk ke pasar. Grade terakhir lah yang dia kadang bingung. Gitu. Boleh bedek kutang. Akhirnya kita mulai di sini. Ini penerimaan barang. Ini ada mesin cuci buah. Mesin mumbah buah, Jon? Ya, harus dicuci. Misalkan beberapa buah seperti lemon apa, jadi biar gampang kita mulai pakai mesin lokal punya. Lokal buat nih. Ya, mau coba hidupin? Boleh. Boleh. Lan, pasang keselangnya, Lan. Nah, emisi alat pencuci kene kan. Lah kan setrum kan. Oke. Jadi ini nanti ada disalurin selang ya, saya hidup.
jadi pekerjaannya jauh lebih gampang dengan ini, Ji. Cepok nyuci Ya, dari langsung kita cuci beberapa jenis buah. Tapi kalau seperti buah naga, pisang, kita harus cuci manual. Karena kalau dia muter, takutnya hancur. Jadi beda buah, beda perlakuan. Kulit tadi beri. Yes. Ya. Lalu kita ada beberapa ruangan, Ji. Yang pertama itu ada ruang kemasan. Jadi semua kemasan-kemasan ini kita bisa lihat di sini. Wih, isi barang kemasan. Ya, harus dibedain, Ji. Nah, ini ruang kemasan kita. Oh, ini yang sudah siap kirim apa baru datang? Ini kemasan yang baru datang. Jadi dia baru datang kemasan lewat sini sebelum dia akhirnya nanti masuk jadi untuk packing buahnya. Oh. Standar ruangannya tetap kedap udara. Oh. Kedap udara. Habis itu sekarang kita, nanti Ada masuknya CCTV juga ada ya? CCTV ya. Ya biar anak nakal-nakal ya. Ada passbox. Nah, ini passbox namanya. Oh, ini kene apa Rana? Menghubungkan ke ruangan sebelah. Ya, jadi biar tidak terjadi kontaminasi, Ji. Jadi masuk ke sini, tutup, dari sebelah baru buka. Oh. Nah, akhirnya lalat-lalat nggak bisa masuk. Oh, enggak ada. Bener Ya. bersih sekali loh di sini. Ya. Apa karena baru nih bersih? Ini gara-gara ada vlog aja. makanya bersih. Kalau nggak gitu, nggak ronde. Oh, ini ruangan apa? Ini ruang produksi, tapi di sini ada emergency roomnya, belum bisa masuk dari sini. Oh gitu. Oh. Ya. Oke, ini ada Ini yang ruang bahan baku. yang udah tadi itu, Ya. udah ditimbang, udah dibersihin sini. Ya. Ini yang siap proses, tapi kalau yang masih perlu peram dan mentah di bagian sini. Jadi misalkan pisang Isi nyekap, Mas, ya? datang, ya disekap dulu. Karena gini, Ji, kalau dia buah itu buah yang kualitasnya pemanenannya kurang bagus, matangnya kalau dibiarkan matang biasa tuh nggak terlalu bagus dia. Jadi kita harus dengan metode nyekap itu. Nyekap tuh apa? Karbit, sing. Nah, itu kita pakai kalau karbit bahaya aja untuk makanan. Udah nggak zaman ya. Ntar perut kita kerodok-kerodok. Jadi kita pakai Karbit hormon. kesel bener ya. Kita pakai hormon buah biar buah ini lebih bagus matang, lebih baik dia matang. Oh, Gitu. memang ada ya. Ada. Terus mana lagi? Ini ada passbox juga menghubungkan ke ruang Menghubungkan produksi. ke ruang sebelah. Ya. Sekarang Masih kita dicicip deh maksudnya. kita ke ruang produksi bisa, tapi harus pakai tutup kepala. Oh, gitu. Ya. Tapi boleh kan? Boleh. Ya. Glenn. Halo, misi. Kok santai-santai kerjanya? Tadi marah sama bosnya? Oke, sekarang kita ke ruang produksi. Siapin hair cap, Mas. Hair cap. Ya. Ntar Ada? diaktif. Biar ya inilah. Nah, kita mau boleh masuk kan? Di sini harus ganti baju tapi. Harus ganti baju. Apa? Harus ganti harus pasang tutup kepala dan masker juga sarung tangan. Nah, Seserem tuh berarti kameramen nya berarti nih. kameramen semua ya. Jadi biar kayak ke ruang operasi gitu ya. Cara covid gini nih. Serem mungkin. Ji harus cuci tangan dulu, Ji. Cuci tangan dulu. Harus cuci tangan dulu ya. Mantap SOP yo. Salut. Pegang kaci gini deh. Cuci tangan. Oh. Nah, sekarang baru kita Nah. Ini masker. Masker. Gue pakai masker. Gue pakai masker. Ya sudah semua ya. Habis itu Tutup kepala. tutup kepala. Nah, kayak mau operasi nih. Ya kayak mau operasi. Set. Mumpung Cang Liu ke tombe na wi dadena langsing belum tombe itu. Ini nanti ya. Oke. Dah. Kasih perawan kan. Bukan dokter cabul. Jadi siapa? Oke. Ya. Udah kita seperti dokter tapi bukan Nah, dokter cabul ya. biasa. Ya. Oke, satu lagi ininya biar gampang. Kalau mau pegang-pegang. Kalau mau pegang-pegang. Makan boleh kan ya? Dotnya no. Nah, boleh. Jadi, nah, kita berdua. Oke. Ya.
Ini sama seperti operasi, tapi operasinya kita operasi buah ya. Operasi buah ya. Buah kita potong-potong. Tapi di sini tidak ada pencabulan. Halo. Yang biasa masang vlog, masang kondom atau biasa? Oh, masih pakai kondom sih? Masih? Angkat kiri, menjempang kiri. Wah, bahaya. Ya, baiklah. 350, kalau enggak di blok ya. Oh, ternyata masih masang-masang gitu ya. Wasa gitu tuh. Dulu. Oh, ternyata bener nggak biasa masang ternyata. Bener nggak biasa masang. Ya, enggak biasa higienis. Yuk, Oke. cukup nih. Kita masuk ke ruang buahnya, ruang produksinya. Ini melonnya ini tuh nih, Ya. dekat ini ya. Betul. Ya. Oke, ini melon yang tadi masuknya dari sini semua. Oh iya, Dari sini, Ji. Nah, dari pas box ini. Oke. Jadi melon masuk harus steril, kemasan masuk harus steril, manusianya juga masuk harus steril. Ya, jadi barengan kita Higienis ya. Jadi ini kemasannya metimbang kan ya? Ya, nanti kemasan timbang, dari potong, kemas, ditimbang tergantung ada setengah kilo, ada 1 kilo gitu, Ji. Oke. Itu. Habis ini baru kita bekuin. Ya, habis ini beberapa tergantung jenis. Ada ini nama mesin vakum. Kalau misalkan pisang kita hilangkan oksigennya. Pisang alpukat kita hilangkan karena ada beberapa buah tuh yang teroksidasi. Kan gampang Ji, bisa makan pisang kan lama-lama coklat. Nah, itu juga menghilangkan dari coklat tersebut. Makanya di vakum. Yes. Kalau melon dia tidak susah teroksidasi, jadi kita nggak perlu vakum. Langsung bekuin. Ya. Ini apa, John? Nah, ini dia. Ini namanya blast freezer, Ji. Oh. Suhu di blast freezer ini minus 40. Boleh masuk berarti? Boleh masuk. Minus 40. Nah, di blast freezer ini jadi semakin cepat pembekuannya itu semakin baik. Bedanya sama beku di freezer biasa itu kan, kalau freezer biasa, wah, sekarang taruh malam, besok pagi mungkin belum terlalu beku dia. Semakin lama beku itu kualitas itu cepat menghilang. Jadi ketika dia bekunya cepat, kualitas terjaga, warna terjaga, oksidasi terjaga. Jadi banyak hal tuh dia cenderung bisa bertahan lebih lama jika pembekuannya dengan alat yang baik gitu loh. Fresh lah artinya nih. Ya, lebih tetap fresh. Jadi ketika kalau dengan freezer biasa itu bertahan paling 3 bulan. Kalau ini bisa bertahan 1 tahun seperti itu. Untuk beberapa buah. Wah, beku 1 tahun, John? 1 tahun. Les yang mengalami inflasi gue. Ya. 1 tahun kita jual terus. Nah. Oke, bisa lihat ya. Ya. Kalau mau masuk silahkan. Ini. Wah, 40 lah di sini udah dingin gila kayak es kok. Wah, jadi itu suhunya hati-hati. Ya. Nah, itu ada pisang. Oh, pisang beku. Kuat. Kuat udah basah aja. Udah kayak basah. Nggak kuat. Nggak kuat. Kuat ini mata gini nih. Ada yang mau coba kameramen? Wah, kaca langsung berembun. Langsung Kebetulan saya berembun. nggak berani ngerasam lambung. Wah, takut saya dingin. Oh, nggak berani ya? Ya, langsung dingin dulu, langsung wah berbahaya sekali. Oke. Jadi itu. Jadi setelah nanti dia beku ini untuk sortir beberapa mesin kayak strawberry apa segala macam. Oh, ini pas aja kebetulan sekarang. Ya, di sekarang ini ya? melon ya. Ini mesin sealnya, jadi beberapa yang sudah timbang seal. Setelah itu baru masuk ke tahap pembekuan. Gitu. Dadah dulu, dadah. Ini tim kita. Ya. Kebanyakan cewek-cewek, jadi cowok direbut di sini. Ya. Lebih terampil aja cewek ya. Berapa ada tim? Total 70. 70 tim. Yang paling jago adalah ibu-ibu. Semakin ada ibu-ibu, semakin jago di produksi. Kenapa gitu? Udah biasa motong nanas. Oh, ya. Detail ya, detail. Motong buah tuh dia ada. Wah, saya nggak perlu belajar, Pak. Ya, sudah Udah selesai. bisa langsung. Kalau anak muda mungkin gitu ya. Kalau ya. ibu-ibu jauh lebih jago. Ya. Gitu. Tuh, jadi mangan, Jon. betul. Jadi semua di sini Ji, harus stainless. Untuk menghindari adanya karat dan Karat, segala ya. macam ya. Semua harus stainless, standarnya
Yang lalu juga apa namanya, ruangannya juga kedap udara, ada suhu yang diatur, jadi nggak boleh terlalu panas dan nggak boleh terlalu dingin. Boleh terlalu dingin tapi kan kasihan pegawainya. Jadi sana podcastnya di kantor apa di Jori? Oh iya, iya. Ayo. Ya, vlognya udah dulu, kita podcastnya lanjut. Gini, Oke. Sekarang kita masuk ke ruang storage sih. Ruang storage itu semua barang-barang yang sudah di packing, sudah beku keluar, kita simpan di storage sini. Nah, ini tinggi. Nunggu pesanan. Ya, tingginya satu storage ini luasnya kayak rumah KPR 2 lantai. Jadi satu are dia. Sampai di atas sisi. Ya. Ini satu are total 2 are berarti. Dua gudang buah kan ya? Ya. Dan isi dalam John. Rumah buah isi. Satu rumah, satu gudang ini kapasitas 200 ton, jadi 200 ton, Ji. 200 ton buah. 200 ton buah. Bisa dicek. Kalau ini nggak lebih dingin kayak tadi? Nggak lebih dingin, tapi bisa ini masuk. Bisa masuk, Wi. Bisa masuk, silahkan. Nah, kita lagi berada di tumpuan stroberi. Kira-kira gudang ton stok stroberi kue. stok stroberi ada 48 ton. 48 ton John, dan beku nih semua John. Kalau kalian beli jus-jus di kafe-kafe, di hotel-hotel, ini berbuah nih. Ya, betul. Sampai tingkat atas. Nah, di atas juga ada tingkat 2-nya. Tingkat 2-nya naik. Naik, ya kita pakai forklift. Gila. Hebat, sangat sukses ya jadi. Gak buah yo. Anak nggak buah yo. Kita podcast jadi ya. Ya, siap. Nah, kita podcast ya Bu deh. Oh, podcast. Akhirnya kita serius nih. Ancang jus. Gimana, Ji? Kira-kira jus, Ji? Mangga murni nih, Om. Mangga murni. Padahal musim mangga aja nih. Berapa bulan lalu nih mangga aja. Tapi nggak busik. Maksud gue kan? Jadi ini mangga ini bukan mangga yang kita panen sekarang, Ji. Jadi panen waktu musim panen mangga, ini yang kita bekukan. Akhirnya ini yang dipakai untuk resto dan hotel, biar tetap bisa punya supply gitu loh, Ji. Ini hasil buah beku. Hasil buah beku. Rasa ada beda nggak, Ji, sama buah biasa? Manis sekali. Rasa sama, ya kan? Segarnya sama juga. Jadi buah beku tuh nggak ada berkurang deh, Ji, nutrisinya. Ada raga buah beku tuh buah grade B gitu kan. Oh, enggak. Memang kulitnya tidak semulus grade A, tapi untuk isinya sama. Dia secara matang fisiologis. Tapi ini Grade A tuh view kan dong? jadi view, ya kebanyakan gitu. Grade A itu adalah view-nya aja gitu. Ya, gitu intinya. Kue bilang di luar negeri kan? Sempat di luar negeri. Ya, jadi dulu sempat di luar negeri. Dulu dia SMA 3 Denpasar. Anak baik deh, Ji. SMA 3 Denpasar. SMA 3 Denpasar. Lanjut ke Institut Pertanian Bogor. Nah, saya ambil agronomi, pertanian. Lulus dari sana, dia yang ada International Exchange Student Program di Ohio State University Amerika Serikat. Woi, walaupun tampang gini. Udang Amerika gue. Amerika. Udang Amerika. Jadi petani juga di sana. Di Amerika jadi pertanian. petani, Ya, di pertanian juga. Kan kalau gue itu udang 1 tahun lah. 1 tahun gitu. 1 tahun aja. Ya, habis itu Udang urusan apa? yang pertama 9 bulan saya ngurusin landscape, tapi untuk di bunga-bunganya, Ji, di rumah-rumah orang super kaya di daerah Southampton di New York. Gitu. Lalu setelah itu 3 bulan saya di golf course di Florida, itu untuk apa namanya ngurus sama juga horticulture-nya, bunga-bunganya, landscape-nya di sana di Amerika sana. Mulai ke Bali. Itu mulai ke Bali. Yang kan awalnya. Yang kan Ya. awalnya kok bisa. Ya, Jadi dong. harusnya kan gini, Ji. Maksudnya ya saya udah ditawarin juga kerja di Amrik. Saya waktu itu dapat gaji 50 juta, Ji. Sebulan ditawarin. Naik gaji mungkin di angka 60-70 lah untuk itu. Cuman itu udah saya bilang, bos saya yang di Amrik itu bilang, Made, kamu di Indonesia tuh iklimmu bisa tanam terus-terusan. Beda sama mereka yang 4 musim, Ji. Kita tropis bisa tanam terus. Tenaga kerja, SDM banyak dan murah. Yang ketiga, kita sumber daya melimpah. Yang keempat, kita penduduknya banyak. Jadi untuk produksi pertanian dan pangan itu pasti besar lah opportunity-nya. Yang terakhir, kalau sampai kamu gagal di Indonesia, Made, berarti kamu luar biasa bodoh ya katanya. Pukulan kok. Pukulan. Ya, tapi masuk akal juga. Saya balik ke Bali, awalnya ini, Ji, saya jual buah lemon. Sambil saya dulu punya jet wash itu,
Cetur muka Ji, tahu Ji? Kan sempat bersih tuh. Ya. Terus yang bersihin dulu. Saya bersihin, saya nyemprot itu lumut. Ya, itu saya dulu. Oh, kue ngolah jet wash tuh. Ya, saya ngerjain sendiri jet wash. Pagi-pagi saya jual lemon dulu. Siang saya bikin jet wash itu saya bersih-bersih, purer, rajan rumah orang. Pulangnya buah-buah yang reject ini Ji, buah-buah lemon ini yang mulus kan saya jual lemon lokal nih. Saya jual ke resto, ke bar yang agak cacat kulitnya itu akhirnya busuk di rumah. Saya pikirlah gimana sih caranya, ternyata saya perlu bikin sari buah lemon. Oke. Ya, sari buah lemon. Waktu pas Covid, Ji, meledaklah semua orang perlu vitamin C. Ya, itu awal ya. Wah, vitamin C ya. Kita goreng lah si lemon. Takut mati. Ya, gitu. Saya goreng lah si vitamin C ini. Biar orang-orang tuh lebih aware lah dengan kesehatan. Waktu itu Covid kan. Setelah Covid, Ji, kan kita bingung. Udah orang nggak percaya nih sama vitamin C nih. Penjualan drop. Akhirnya, ya udah gini deh. Gimana caranya kita jawab nih? Saya aja masalah seperti ini. Apalagi petani yang lain. Baru dicek kan buah naga dibuang. Kemarin Ji, stroberi dibuang Ji di Bandung sana Ji. Ada viral tuh yang stroberi jatuh di sungai itu. Itu kan gara-gara dibuang tuh sebenarnya. Bukan dia jatuh anyut kena banjir, dibuang. Oversupply saking banyaknya. Waktu lebaran kemarin. Stroberi dibuang, buah naga kemarin, tomat paling sering. Wah, habis itu yang buat, waduh, ini kalau gini terus susah nih pertanian, karena kan saling nyalahin Ji. Petani nyalahin pemerintah nuntut biar petani bahan kampanye. Ya. Makanya kebanyakan petani pakai baju partai, John. Nah, jadi kan target kampanye petani harus ini gitu. Ya, oke. Nanti pengalamannya itu kan ada kebun masih kan ada kebun di Bangli, di Bali di apa namanya? Kayu Amba Bangli. Kebun apa kan itu? Ini saya sama kelompok tani saya bikin memang kemarin ada namanya alpukat khas, ada namanya durian musangking, jeruk RGL, itu buah-buah premium Ji. Datangnya dari luar semua. Itu yang kita budidayakan sekarang di Bali karena Ji kan tahu nih beberapa alpukat kalau beli di pasar bonyok, hitam, pahit. Nah, yang sekarang ini nggak seperti itu dia. Jadi lebih baik. Nanti saya liatin ada alpukat khas nanti dibawain yang berenyak. Ya, nanti kita cek lah di sini kita lihat. Bagus sentai dan nyanan jemak deh. Nanti kita potong dikit di sini. Ya, oke. Itu di kelompok tani akhirnya sekarang sudah mulai kelompok tani itu nanam buah-buah premium gitu. Yang jadi masalah ya Indonesia itu ketat sekali untuk perizinan impor bibit Ji. Karena sebenarnya menurut saya kalau impor bibit selagi bibit itu cocok dibudidaykan di Indonesia, kenapa nggak boleh diimpor gitu loh? Kalau malah ngimpor buah yang lebih bahaya. Kalau ngimpor bibit kan dia hanya sekali Ji, sisanya kan kita perbanyakkan sendiri. Akhirnya akhirnya kita bisa jual dengan harga yang lebih baik, kualitas yang lebih baik. Nggak apa-apa bibit dari luar, toh juga mangga dan buah-buah lain itu kan asal dari luar negeri dulu semuanya. Dibudidayakan di Indonesia, yang penting kan petani kita yang menikmati itu loh. Sekarang malah buah diimpor, bibitnya susah masuk gitu kan. Kan terus-terusan akhirnya kita harus ngimpor buah. Gitu. Itu dari sana. Bibit-bibit yang saya tanam adalah buah-buah yang memang premium, yang bukan buah-buah yang biasa. Akhirnya apa Ji? Dari harga di petani lebih bagus, di konsumen dia lebih suka. Anggaplah durian biasa sama musangking aja hitung kulit di petani 180.000 Ji. Per kilo. Di supermarket pun 250.000 ya. Ternyata ada marketnya, itu yang saya heran. Dan ada nak beli durian. Dan ada yang beli. Ya. 200.000 per kilo masih ada kulit. Gitu. Bulan itu gue berangkat ngurusin apa namanya ngubol lah istilahnya kelompok tani nih. Ya, kelompok tani kita buat buah-buah yang premium. Kenapa nggak tanam buah naga? Buah naga kan udah banyak Ji. Kita ngapain lagi budidaya buah yang sudah banyak di Indonesia? Kita fokus untuk perbaikan hasil-hasil varietas-varietas yang lebih baik lagi gitu. Gue berangkat dari A sampai Z nih, lumayan ribet. Petaninya kue, begitu nyemak masih, habis itu ngolah, industri jual masih. Ya lumayan ribet sih, panjang siklusnya dia. Karena, nah itu Ji, kalau saya pengen generasi muda tuh kalau mulai bertani kan pasti bingung ya. Mulai itu harus dari trading Ji. Bukan trading saham.
trading di komoditasnya pertanian, ya. komoditasnya. Dia beli dulu dari petani berapa, dia jual dulu ke resto, ke bar, ke hotel, entah jadi supplier, entah jadi apa namanya sekarang pengepul atau jadi apa. Dari sana baru bisa dia ketemu uang dulu, Ji. Susah dong kalau Ujung-ujung ya udah dari petani susah. Satu orang kan nggak punya kebun. Kan ada kementerian dong ngomong 10 juta per tahun bang dari petani gitu. Nggak Kan bisa, boy. Walaupun benar pun nanti itu kan tetap sulit, Ji. Satu kalau petani orang muda, anak muda nggak punya lahan gimana? Ketika dia nggak punya lahan, dia mau kerjasama sama yang punya lahan, kan orang nggak percaya belum ada hasil. Ya. Walaupun 10 juta pun ujung-ujungnya ya mungkin aku jadi buruh tani aja biar gaji di berapa sih seperti itu. Saya pengennya dari trading dulu, dia jualan dulu, dia paham, dia tahu marketnya. Ketika dia bisa jadi supplier, dia jual cabai, jual tomat, jual terong, jual apa. Dia tahu nih mana market-market yang bisa dia tanam sendiri akhirnya harus seperti itu. Kue pun startnya gitu beda. Ya, dari jualan dulu harus. Dari jualan kita tahu kekurangannya bahwa buah apokat tuh nggak ada yang bagus, baru kita tanam jenis yang bagus. Bukan tuh kekurangannya. Ya. Ketika kelebihan tuh lala ide, Betul. pembukuannya, Ya. dan industrinya. Ya betul. Jadi dalam pertanian itu kenapa di luar negeri di Amerika tuh maju, Ji? Satu dari kita hasil misal cabai ya, dia Dia maju di Turki, dia maju aja Pak Koster. Dia Israel. Orang aja kamu. Bajangnya rudal. Israel. Jadi apa yang kita tiru dari sana? Oke, kalau memang pertanian kita anggap bagus banget ya, kita pertanian bagus. Tapi kalau nggak ada industri, Ji, itu pasti mati juga, Ji. Nah, Gitu. industri itu penting. Bagaimana kita memperpanjang daya simpan dari si buah tersebut, kan itu jadi ceritanya. Sekarang buahnya keren, maju, hebat, pertanian banyak produksinya. Tapi semuanya panen di Desember, Ji. Misalnya mangga, full semua di Desember, pasti anjlok harganya. Sedangkan harga setiap bulan tuh Perlu mangga. Cuma mangga aja bisa. Ya, belum buah yang lain, pasti anjlok kalau nggak ada industrinya. Makanya harus ada bikin sele, harus ada bikin serbuk mangga, mangga Air, kering, apalah gitu. Olahannya harus penting. Justru sekarang industri kita masih level UMKM, masih bikin sorry to say masih di dapur gitu loh. Skalanya susah di scale up, susah dikirim karena nggak meet standarnya. Di garasi masih beda. Iya, saya di garasi juga awalnya dulu. Saya awal di garasi. Karena kita terbatas modal, tapi berpikir dari sana nih kalau gini terus nggak bisa. Gue pengalaman di itu, Bo. Ya. Amerika tuh, latihan lumayan cuman ilmu. Sedangkan kita sekarang bikin pabrik. Ji, saya nggak ada bayangan sama sekali, Ji, bikin pabrik, saya orang pertanian. Terus sekarang suruh bikin pabrik, dari mana saya mulai deh? Saya ngerti. Nggak ngerti sama sekali. Akhirnya lagi saya bongkar jurnal, maco bahasa Inggris. Orang pabrik industri buah buku di Indonesia nggak ada. Kemana saya mesti dibanding? Sebenarnya nggak ada, apalagi di Bali. Industri pun jarang, kemana saya lihat gitu. Gitu. Ya, akhirnya bongkar lagi ke jurnal, kita bongkar ke sana ke sini gitu. Nyari ilmu lah orang. Nyari ilmu. Sekarang nanya pemerintah kan nggak mungkin. Suruh muang. Ajak tuh tapi suruh muang. Terus disuruhnya Timpalan disuruh nanam aja organik tanam, setelah itu jual bingung. Ujung-ujung saya ditelepon petani semua. Pak Mande tolong dibantu. Ya, walaupun ada subsidi pupuk organik kamu tanam jadi petani, kalau tidak ada penyerapannya nol besar, Ji. Penyerapan yang paling penting. Ya. Saya bongkar jurnal. Cara kue itu bagaimana sih sebaiknya pedalam rago petani itu rago di tabanan itu otomatis kan tabanan tuh terkenal lah pertanian. Betul. Tapi rago yakin kok saya beres-beres aja kok. Ya. Penyerapan itu ketika jumlah jumlah panen tuh meningkat tuh. Nih apa solusi ya tuh ini orang gue itu. Coba ceritain deh. Ini aja. Saya pengen generasi muda tuh gini, Ji. Kan dia merasa tidak keren ya petani ya. Apalagi saya anggap rasa di angkatan saya tuh hampir paling mentok 10 orang lah yang kenal saya mau jadi petani. Sisanya mungkin profesi lain. Nah, dari sana itu saya pengen anak muda tuh kan biar anak muda sekarang pasti pengennya biar keren dulu, Ji. Ya gagah malu. Keren pokoknya biar gaul dulu. Skena sing bekal. Dari gaul ini gimana caranya biar dia tuh buat industri pengolahannya dulu seperti saya bilang tadi. Contoh, Ji, misalkan kita kan banyak punya rempah-rempah, Ji. Ada jahe, ada kunyit, ada apa. Di resto, Ji ya, di resto di hotel-hotel, serbuk jahe dari luar, Ji, datangnya, Ji.
Masa kita nggak bisa keringin jahenya giling jadi tepung kayak serbuk jahe? Masa nggak bisa bikin anak muda? Beli jahe di petani, keringin, ada mesinnya, digiling halus, di packing, jual ke hotel. Wih kan keren, punya pabrik pengolahan jahe. Oh, anek sing keren tuh kayak wah BP POM. Iya. Benar. Jadi kita tabrak kalau menurut dia dulu dia nabrak aturan juga. Kita buat dulu, urus izinnya belakangan. Kalau seperti itu kita nggak akan jalan, Ji. Benar. Gimana cara sekarang kita harus ada izin BPOM? Suruh bikin pabrik. Izin modal, izin market nih, belum ketemu pun marketnya sudah diminta. Kasih kesempatan dulu ya. Betul, kasih kesempatan dulu. Dan juga tolong pemerintah ini, tolong nanti yang mendengar podcast ini, BPOM juga. Kalau ada UMKM baru belajar jualan, jangan ditangkap, tapi dibina. Benar, dimodalin, dibina. Ya, Agensi LPD. Nanti kalau ada profesor dari mana kita undang, gimana caranya biar lebih awet lagi, lebih apa lagi. Itu contoh serbuk jahe, serbuk kelor, gitu-gitu, Ji. Habis itu nanti ada, bayangkan ya, sele aja brand Bali itu nggak ada, Ji. Pernah lihat Ji sele brand Bali? Paling merek luar aja. Brand Bali itu kan gampang bikin sele, di YouTube tuh banyak, Ji. Bikin sele aja, sele kramo Bali misalkan, jual di Krishna resto-resto misalkan, idenya Pak Koster dulu, penyerapan 30 harus barang lokal. Sele Bali ini yang mungkin dikelola BUMDes kah apakah ini yang dijual ke hotel ke resto, kita manfaatkan, harus dikolabin sama pariwisata, Ji. Kalau nggak kolab sama pariwisata susah kita naiknya. Kebetulan Bali kan lagi naik-naiknya pariwisata nih. Jadi tetap hotel resto daripada kamu sele dari luar, ini loh produk Bali, cobalah. Coba malu lah. Masa sih bisa ngundang pastry chef untuk bikin resep sele yang bagus? Sekali aja resepnya, sisanya kita buat industri. Bayangkan sekeren apa Bali punya sele sendiri. Sele sendiri, serbuk jahe, serbuk kelor sendiri. Gitu loh. Habis itu punya ada nama freeze dried fruit, buah kering sendiri jadi oleh-oleh. Pasti pakai susu kan oleh-oleh gitu. Diabetes sendiri manis terus. Sorry. Nah, maksudnya itu jokes ya, teman-teman. Bangsat. Berarti industri dari hasil pertanian tuh nih paling penting di Bali. Industri pertanian dulu. Saya yakin semua orang bisa bertani, John. Rago nama pokat, kalian pasti mau buah pokatnya, John. Segampang itu di Indonesia tuh. Perlu sih menggenap ya. Betul. Dari petani kan juga banyak. Ketika nanti industrinya besar, mulailah kita cari bahan baku lebih banyak. Akhirnya mulai dah orang timpal urin, bro nyak sih nanam kini Rago kuang po. Pabrik Rago mau mulai menjalani tanam jenis nenah Rago pasti nyemak deh kan kontrak orang petani itu, Ji. Nggak perlu kita kasih bantuan pupuk sama bibit. Kalau dijanjikan aja dibeli 100% hasil panennya, saya yakin taruhan telinga saya pasti tanam dia. Itu sudah saya lakukan. Nggak perlu janji-janji kompeten. Nggak perlu janji-janji bibit murah gratis pupuk. Asal udah ada yang menerima dengan harga yang sudah masuk di atas HPP dia, pasti selesai cerita tuh. Iya, mau mengusahakan. Udah langsung dah dia tawang timpal jadi nanam kene rame. Sik yo nanam mune menerima hasil cang pes mune. Langsung semua tanam. FOMO gitu ya. FOMO pasti FOMO karena di sana dia lihat cuannya di sana. Gitu. Jelas tepuk hasilnya ya. Dari sana baru kita bisa tingkatkan lagi petani-petani itu yang ada di Bali dan Indonesia khususnya. Jadi beli hasil taninya itu dibekukan diolah, dipotong, dibekukan dan tidak dijual hari itu juga berarti. Ya, ada waktu yang kita kan order rutin, Ji. Resto itu kalau dia yang di Bali Food sendiri, resto, bar dan hotel, ketika dia bintang 5 segala macam, ketika dia dah masang di menu, Ji, itu tidak boleh kosong, Ji. Gitu. Nyak musim mangga, nyak musim duren. Dia berani pasang di menu, wajib ada. Ya sepanjang tahun harus ada duren gitu. Nggak ada cerita kayak di dagang-dagang pijan. Telah jeruk mana ada, nggak boleh. Nanti bisa diganti di F&B manajernya. Ngapain masang menu nggak ada? Mending kamu buang menu nih kamu ganti. Gitu. Dia harus ready ya. Kan apokat, saya ada alasan gitu di hotel Bule ke Bali, dia tuh cari tropical fruit. Mereka sudah biasa makan blueberry. Mereka sudah biasa mungkin makan raspberry segala macam, tapi mereka jarang makan smoothie bowl yang isi buah naga, isi pepaya, siapa gitu. Makanya lagi hype smoothie bowl karena dia makan tropical fruit tapi dalam bentuk bowls dan sudah campur. Gitu. Jadi mereka keren juga, sehat juga, dan
goalsnya mereka kan body goals, dan gue di Bali nih, makannya tropical fruit dong untuk flexing, flexingnya di luar negeri. Kelihatan gitu tawang, ya man hidup itu bidan. Jadi mereka keren, kita terus supply, akhirnya apa, buah beku itu terus walaupun musim mangga tetap dia beli, waktu enggak musim lebih ramai lagi yang beli. Gitu. Jadi bisa berkesinambungan. Stabil harganya Stabil di harga. sini aja ya. Yes. Di sini ya. Berarti campur tangan pemerintah untuk di industri pertanian belum ada sama sekali. Saya bilang belum ada sama sekali. Belum ada kebukti bagaimana? Belum ada yang benar levelnya serius, Ji. Mungkin ada pendampingan, tapi gini. Untuk industri itu memang studinya nggak bisa kita tiru dari lokal, Ji. Anggap kita mau bikin studi industri pengolahan jahe, serbuk jahe atau kelor atau frozen fruit, kan susah cari contoh di Indo, Ji. Memang pemerintah harus studi dulu keluar ke Vietnam kah yang maju sekarang industrinya. Ada tim ahli yang bikin SOP gimana di sana, cara pembuatan mesin seperti apa, di sini dah kita bantu diterapkan, itu baru bisa ketemu akhirnya. Kalau kita cuman, ayo aku bikin industri, keng carane, kan enggak semua mau baca jurnal, Ji. Susah, Ji, gebor jurnal. Tulen bahasa Inggris lagi, belum ngerti sesuatu, buta mace, gitu loh. Itu saya pengen di sana peran pemerintah, dia lebih paham daripada kita dari segi studi. Nah mungkin petani kita suruh kirim ke Vietnam untuk berangkat. Berangkat ke sana ini, nggak mungkin. Nah dari sana industri, tolong dong pemerintah, kita bangkitkan bagaimana si industri pengolahan pertanian nih khususnya. Industri pengolahan pertanian. Kayak teman-teman ada yang coklat, ada yang dia bikin justru sekarang ya bawang kupas aja, industri bawang kupas itu diminati loh. Bawang kupas? Ya, jadi bawang merah, bawang putih, daripada dia kupas sendiri, dia tuh udah beli terkupas, ditaruh di mika, di plastik, di supermarket, lebih laku itu daripada bawang biasa. Oh, oke. Industri sederhana seperti itu loh. Ya, jadi malas orang gini bawang kan, kupas bawang. tinggal nyemak masak. Ya, hal seperti itu tuh bawang goreng, kita belum ada industri, padahal di Songan kan banyak bawang. Mungkin ada yang jual keresean, tapi untuk jadi brand dan memang kirim keluar, belum ada juga. Habis itu ada namanya avocado oil juga bisa. Dari alpukat, itu minyak alpukat itu untuk skincare, glowing segala macam. Kita nggak ada buat. Tahu aku ya, karena mau mendalami ini. Ya. Berarti butuh support pemerintah ini. Butuh sekali support pemerintah, terutama untuk di ini, Ji. Di pengetahuan, Ji. Di pengetahuan kan saya juga terbatas, Ji. Maksudnya saya juga terbatas, beberapa saya tahu mereka yang harus lebih banyak riset mengenai apa sih yang sudah laku di luar negeri. Rugi studi banding sering keluar negeri pemerintah kalau pulang nggak bawa ilmu. Nggak usah lo bawa duit deh, gua bawa ilmu aja. Kita terapin di sini, beduk dari BUMDes. Ayo BUMDes, sekarang ya kita bikin sele strawberry, ya misalkan. Atau apa nih, datangin chef pastry, habis itu teknik pengawetan, beli satu mesin untuk ngawetin jeder, di branding. Habis itu anak muda seperti Haji mungkin yang keren brandingnya dibantu promosi ke BUMDes gitu. Saling berkaitan ya. Ya, akhirnya anak-anak muda siapa anak-anak yang di Denpasar, influencer, tolong dong dibantu ini produknya biar ini. Akhirnya apa? Pasti gede. Kan ini orang ajak Pak Presiden tuh pertahanan pangan gitu. Iya, ketahanan pangan. Nah, ini saya lucu juga, Ji, ketahanan pangan tapi Presiden buka keran impor. Saya taruhan 6 bulan. Kan mungkin karena enggak ada buahnya, enggak ada barangnya di Indonesia, makanya mereka impor. Enggak gitu alasan impor tuh. Impor tuh kan alasan impor tuh barang itu enggak ada, diimpor jadi ada. Oke, itu alasan pertama. Tapi ada alasan kedua, Ji. Sekarang ya dari Mesir strawberry grade A gede-gede, Ji. Sudah frozen. FOB Jakarta 14.500. Terima Jakarta. Maksudnya Mesir ngirim? Nah, Mesir itu, pertanyaannya maju juga aja Mesir. Mesir. Mesirnya biasanya gitu. Mesir ya, bisa dicek nanti. Ada perusahaannya Mesir. Mesir itu dia strawberry gede-gede, merah bagus, grade A-nya di sini, mungkin grade super lah di sini. Sudah frozen, datang ke sini sampai Jakarta 14.500 per kilo. Di Bedugul 60.000. Ngapain kita beli di Bedugul? Mending impor. Ngapain saya capek-capek bina petani, Ji?
Saya impor aja, saya jual. Saya kaya. Tapi aku percaya wortel di Bedugul itu bukan wortel Bedugul. Ya. 100% bukan wortel Bedugul. Itu Kita tetap- sih nggak nyebut dulu. Percaya lah. Ya kan? Itu yang terjadi ketika keran impor dibuka terlalu masif. Markisa deh atau mangga. Waktu nggak musim, saya kan impor aja mangga frozen dari Vietnam. Emang kenapa? Lebih mudah. Lebih murah, Saya perlu pengen kayak gini. lebih bagus. Nggak perlu saya buat gini-gini. Nggak perlu saya, ayo petani, kita tanam yang baik. Nggak perlu, repot. Ya kan? Biarin aja. Visi misi kue aneh ada di ini tuh industriin, olah dan lain sebagainya. Itu kita misi misi. Ya tolonglah, saya kan sudah membangun ini itu susah payah gimana meningkatkan pertanian dari hulu ke hilir, Ji. Ya. Kalau bisa sih pemerintah janganlah dirusak dengan dibuka keran impor besar-besaran. 6 bulan dari sekarang itu orang impor gede-gedean ya. Yang impor kan pasti orang kelas atas, Ji. Pasti, yo Ya, dia yang cuan besar, dia yang main nanti. Akhirnya apa? Petani, peternak yang harganya masih kalah karena mereka petaninya skala kecil dibanding luar negeri yang skalanya besar. Lagi sebenarnya nangis kok semua nih. Serbuan barang impor. Apalagi kan kita tahu Gebogan lebih suka buah apa? Dari impor. Pir, Sunkist, Sunkist. apel Fuji. Saya nggak ada sentul, Be. Iya, kan ada sendal. Jarang orang pakai buluan kan lek deh, apalagi jeruk ling lokal. Aduh, ada kuning misi hijau. Lacur aja gitu. Lacur aja kena kuang skena sih. Gitu. itu yang nanti bermasalah ketika diimpor ini. Dan di frozen fruit ini harapannya ke depannya Ji, gimana sih dari sektor pertanian saya bisa membawa lebih baik lagi, lebih menyerap banyak lagi hasil-hasil Kelompok-kelompok panen, tani. ya kelompok tani dan hasil panen yang oversupply ke depannya. Di samping itu juga dengan bagaimana menyelamatkan hotel, restoran itu agar bisa menjaga tetap omsetnya. Jadi omset dia Secara aturan pemerintah padahal belum nih. Artinya penyerapan lokal tuh diwajibkan untuk hotel kan. Betul. Tapi hasil lokal ini nggak bisa terus-terusan kan karena regomen musim gitu maksudnya. Ya. Makanya dibekukan. Justru di sini pun juga kan hotel banyak komplain karena kok mangganya asam, kok ini kok itu. Dari kita lah harus memperbaiki nih. Jadi mempersedikit komplain ke buah-buah lokal ini. Jadi dari saya menjadi middleman untuk memperbaiki kualitas buah ini. Biar si ini nggak komplain, biar si ini terserap. Jadi petani terserap, si hotel, restoran dan kafe tidak komplain. Wah buahnya kuang kuning warnanya, ini kuang 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 gede, gitu, kuang kayak. nah akhirnya itu kita jembatani. Akhirnya mereka happy juga. Buah yang datang sesuai standar terus, petani juga happy. Saya terus Kita kirim. ambil. Ya kita ambil terus. Nah di sana baru tercipta siklus pertanian hulu ke hilir yang sempurna. Boleh. Gitu. Berarti ini yang semakin besar gudang pembekuannya semakin luang berarti. Betul. Dan semakin sing butuh lah kue buah impor kan. Ya akhirnya sudah bisa kita. Justru kalau semakin besar Ji, kita bisa ngisi pasar luar negeri. Jadi tropical fruit yang keren ini di luar kita ekspor sekarang, jeder pepayanya, markisanya, mangganya. Apa itu benar? Ya di sana dibuat industri gelato di luar. Karena kan Eropa nggak bisa tanam. Oh, nggak bisa hidup buah di sana. Buah-buah tropis nggak bisa. Buah tropis itu harus dia hangat kayak gini sepanjang musim. Kalau dia kan paling bisa buah-buah musiman, strawberry, blueberry. Musim dingin mereka udah mati semua buah-buahnya. Oh. Kalau ke ekspor ke Amerika itu sudah dari Amerika Latin datangnya, dari Peru, Meksiko itu semua kirim ke Amerika untuk buah frozen. Tapi kalau Di luar negeri ini pemain frozen Jon. Katrok berarti harga di ini marah-marah nih. wah, baru Bollywood yang ada industri buah frozen ya di Indonesia. Serius, gue? Ya. Ya, industri yang proper ya baru kita. Indonesia nggak ada buah frozen Ji, dulu Ji. Kalau di Bali ini pertama aja. Pertama, Belum ada lagi. belum ada lagi. Ya. Sekarang sudah ada, tapi dulu waktu saya merintis ya, saya pertama untuk bagaimana buah-buah frozen ini itu. Habis itu kalau di Southeast Asia itu Vietnam. Vietnam tuh megang pasar Eropa, megang pasar apa namanya di Asia, pasar di apa Arab, darah Uni Emirat Arab itu. Dia yang Yo, kirim semua nah. untuk tropical fruit. Indonesia salah satu penghasil alpukat terbesar, data ekspornya 0. Akhirnya apa? Artinya apa? Buah-buah raga terus ada lolos grade. Di luar negeri nih. Ya, konyol. Yang bisa dirubah adalah kalau grade kita nggak cocok, frozen solusinya. Kalau udah frozen, yang penting bricks-nya sama, kadar kemanisannya sama, varietasnya sama,
warnanya sama, kualitasnya baik, itu kita bisa ekspor. Jadi nggak perlu nih mulus-mulus banget nih. Kita nggak ada ekspor apokat kan? Nggak ada, nol datanya. Nggak ada yang cocok, nggak ada bagus varietas untuk diekspor. Sedangkan Vietnam dari tahun 90 sudah tanam alpukat premium diambil dari negara-negara lain. Jadi sekarang dia penghasil alpukat terbaik di Asia Tenggara. Padahal sing apokat iya. Bukan alpukat dia. Raga marah ngerti Jon kenapa pemerintah itu tidak menyerap hasil petani di Jojang. Benar sih? Di Jojang. Ya. Dia ngadap apa pasti tidak ngadap 6 bulan atau tidak ngadap di Jojang kan harus butuh kulkas yang gede. Nih. Gitu. Dan juga untuk menampung hasil panen agar lebih baik itu nanti pemerintah tolong sekali riset sendiri namanya Control Atmosphere Storage atau CAS. Apa tuh? Itu bisa memperpanjang daya simpan dari buah segar, buah dan sayur segar. Jadi itu diatur ada RH-nya atau kelembaban, yang kedua oksigennya dan karbon dioksidanya serta suhu. Di sana kenapa di luar negeri apelnya, pearnya itu masih bagus dalam beberapa bulan. Karena dengan kontrol atmosfer storage ini. Tolong nanti berak gitu dari ya minimal kita bisa tahan sebulan kan, panen dulu kita jual agak ecer dikit agak lambat kan enggak apa-apa daripada sekarang panen lagi 3 hari udah berak kan akhirnya jual murah pusing. Oke. Gitu bisa kita supply pelan-pelan jadi memperpanjang daya simpan dari buah-buah dan sayur segar. Nanti taruh di sentra-sentra produksi, contoh di Kintamani, di Bedugul, di mana yang rame-rame. Yuk, punya tuan organo, celepet. Yes, di sana baru mulai dah tercipta harga yang lebih stabil. Susah kalau nanti pemerintah bilang, ayo turunkan harga, petani juga nggak tahu karena Ada saling tuding, Bo. duel terus. Akhirnya bahan kampanye tiap 5 tahun. Nah. Si kecil. Apa jadi cita-cita deh untuk jadi kan ini sebuah majalah sebuah. Do baca matakon perjalanan, pasti gelalang liling majalah. Ya benar. Itu do. Ya. Nah jadi cita-cita deh untuk ke depan harapan deh itu apa bin sesudahnya ini. Saya kebetulan dari keluarga yang tidak kaya tapi tidak miskin tapi sekolah saya cukup biasa-biasa aja. Tapi saya bisa membuktikan bahwa jadi petani itu bisa juga sukses gitu lebih. Makanya saya sering agak-agak ya kata-kata di sosmed harus flexing dikit lah petani gerang-gerang Harley bede. Ya. Akhirnya apa? Saya kepingin generasi muda itu sudah mulai dia paham dengan pentingnya pertanian dengan cuannya di pertanian itu seperti apa gitu loh. Karena industri pertanian. Karena gini beli, ketika pertanian nanti ada beli ya, dalam beberapa tahun ke depan di seluruh negara kan jumlah pertanian itu selalu menurun. Nanti in the end di akhir ya negara yang bisa bertahan hanya negara-negara yang punya hasil pangan yang kuat. Kata Soekarno, no farmer, no food, no future. Jadi ketika kita punya ketahanan pangan yang baik, seandainya digoncang lagi ada COVID, ada apa, itu negara kita bisa survive. Minimal di sana dulu deh. Memang tidak makan. Ya, karena anak muda sekarang tuh petani itu di atas 45 tahun ke atas nih. Petani itu hampir nggak ada sekarang. Anak muda tuh hampir nggak ada jadi petani. Karena begini Jon, jadi buat tepuk ayo bapak raga petani sing ada apa otomatis sih besingnya dari petani. Bapaknya masih doci dari petani. Lecang gitu kan itu dari betul. Mungkin kue beda ya karena jadilah cara bapak. Itu ada beda. Ya. Itu hanya bisa diberitahukan ke milenial, Gen Z itu sudah lebih melek dengan konten seperti itu. Jadi petani itu juga harus tetap mulai konten seperti apa, buah seperti apa. Ada dari mulai segi tukang pembibitannya. Di sana cuannya luar biasa besar, Ji. Saya pengen anak muda nih bertani karena cuannya gede, nggak ada saingan. Kalau bikin yang lain-lain usahanya banyak saingannya, bikin ini banyak, bikin itu banyak, wah banyak sekali perang terus. Kalau petani nggak ada saingannya, tapi kan saingannya orang tua-tua yang udah petani. Kalau anak muda kan lebih melek teknologi, dia lebih bisa live TikTok, mungkin jualan apa sih? Kita hadap langsung. Jadi lebih oke. Keranjang kuning apa? Keranjang kuning segala macam. Sekarang kan anak muda sekarang pertanian tuh yang pasti kaya semua. Udah ngolah kelompok tani ini deh, maruh di Bangli kan? Kelompok tani saya Jawa dan Bali, jadi saya sentra produksi. Contoh, kalau mangga sentra produksi di mana? Di Beleleng. Kurang ambil dari Beleleng, dari Jawa Timur. Probolinggo, Bondowoso, Situbondo. Ya. Kalau pepaya, karena banyak di Bali, ambil pepaya di Bali. Gitu. Terus misalkan buah apa lagi? Buah melon, karena produksi di Jawa Timur ambil. Beri-berian, saya ada kelompok tani juga di Jawa Barat.
untuk beri-berian di sana gitu. Saya ada gudang juga di Jawa Timur sama Jawa Barat nih. Mirip cak ini. Ya, cuman nggak se ekstrim ini untuk pengepul barang segala macam, sortir dan lain-lain gitu. Lebat gue. Gitu. Tabanan saya ada. Mungkin tambahan kita kembangkan nanti kan juga. Nah deh, thank you deh. Itu ya. Salut ada ya gue lah. Terima kasih. Ini lah petani muda nih dan industri tani ini berhasil lah nih. Ini contoh yang baik nih. Ya sedang beli Harley, sedang beli Tralium dari petani. Satu lagi pesan saya, tolong sekali. Pemerintah boleh. Nah. Teman-teman yang sudah melabeli dirinya dengan petani muda, sukses dan segala macam, banyak juga yang scam. Scam maksudnya? Scam tuh gini, ketika dia sekarang oke, aku jadi petani dan bla bla bla, dapat dia bantuan dari pemerintah apa. Jangan sampai itu dikorupsi kah, buat ini buat itu, akhirnya cuma gimmick jadi petani, bahwa bukan petani. Banyak Ji. Akhirnya kan lagi terus pemerintah juga. Bin play pemerintah. Ya gitu, saya takut kalau sudah kamu diberikan kepercayaan oleh pemerintah, jangan sampai ini disalahgunakan gitu loh. Kamu kan udah keren nih, kamu isi acara di mana-mana, kamu jualan ini, jualan itu. Beberapa saya tahu orang dari luar Bali juga ada, dari Bali udah dapat bantuan, dapat pendanaan segala macam. Ketika ada pendanaan, akhirnya bisnisnya nggak terlalu jalan karena ujung-ujungnya jual ludah. Akhirnya apa? Akhirnya bisnisnya nggak jalan, uangnya udah hilang. Gimik sana, gimik sini, produk nggak ada. Akhirnya apa? Korban kan petani lagi. Gitu, petani yang udah ikut join sama dia akhirnya nggak terserap apa segala macam, gagal lagi. Karena petani itu sih mungkin tidak orang mendagang. Betul. Ya. Jangan orang seperti bertani kan ilmu no, dini butuh cacing, butuh kene ngerti ya. Ya. Manajemen sing be ngerti. Betul. Jangan sampai ketika sudah diberi kepercayaan, jadi duta petani kah, jadi apa, dikasih pendanaan, jangan sampai itu. Mak gani sing. Ya, tolong kita fokus dulu untuk kemajuan bangsa dan negara. Asik. Belilah Harley pakai uang haram. Print. Thank you Ji sudah mengundang saya di podcast. Guys, Rago thank you Claire. Rago ngefan aja gue. Nah. Siap. Thank you Ji. Mantap.